Salam, selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita berjumpa dalam ibadah minggu pertama di bulan Juli pada pagi hari ini. Dan bulan Juli ini ditetapkan oleh Gereja Masihi Injili di Timor sebagai bulan pendidikan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu wariskan iman, bukan sekedar nama. Peran orang tua dalam pendidikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, pada dasarnya semua orang menginginkan agar keturunan untuk meneruskan nama, yaitu nama keluarga, pasti menjadi harapan setiap orang. Dan ini sebenarnya alamiah dan normal. Agar dalam nama yang diwariskan tersebut ada karakter, ada kepribadian dan iman orang tua tergambar di sana. Di dalam kehidupan generasi penerusnya. Dan itu semua orang tua mengharapkan itu. Bapak, Mama, tujuan ini baik, tapi tidak mungkin tercapai hanya dengan mewariskan nama. Tetapi juga harus disertai pewarisan karakter dan iman melalui pendidikan. Terutama pendidikan dalam rumah tangga. Dalam bacaan kita, Ulangan 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 adalah perintah Allah melalui Nabi Musa kepada bangsa Israel tentang pentingnya pendidikan keluarga, pentingnya pendidikan iman atau pendidikan tentang kasih kepada Allah, yang hendak mengingatkan kita bahwa mewariskan nama itu penting, tetapi lebih penting dari itu adalah mewariskan iman dan karakter yang taat kepada Allah. Karena itu Bapak, Mama, orang tua bertanggung jawab untuk ini. Kadang ketika anak lahir atau sebelum lahir, kita akan berkompromi untuk menamakan. Nanti anak yang keluar ini kalau laki-laki kasih nama siapa, perempuan kasih nama siapa. Mungkin kita bergumul itu. Tetapi nanti dalam perjalanan kehidupan, nama yang kita gumuli dan kita berikan kepada anak kita tidak menjelaskannya secara baik ketika dia memahami. Karena itu ketika kita tidak menjelaskannya secara baik, maka tanpa sadar kita sebagai orang tua juga ikut gagal. Bapak, Mama, orang Israel menyebut Ulangan 6 ayat 4 dan 5 dengan istilah Sema Israel. Atau dengarlah Israel. Firman ini wajib dibacakan oleh ibu-ibu hamil setiap hari selama masa kehamilannya. Wajib diperdengarkan oleh setiap orang tua selama masa pertumbuhan anak-anaknya, bahkan dijadikan hiasan atau teflin di dahi dengan maksud agar pikiran mereka selalu dipenuhi dengan firman Tuhan dan diikat di lengan kiri agar semua pekerjaan yang dilakukan dipimpin oleh firman Tuhan. Di kusen pintu rumah atau di pintu pagar mereka dipasang mesusa, yaitu kota kecil yang di dalamnya berisi firman Tuhan. Terutama Sema Israel ini sebagai ungkapan rasa hormat kepada firman Tuhan dan pengingat bahwa seluruh kehidupan keluarga berada di bawah perjanjian Allah. Dan juga salah satu budaya bangsa Israel, ketika seorang anak lahir, maka tanggung jawab bapaknya membisikkan Sema Israel ini ke telinga
anaknya yang baru lahir. Papa, mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, budaya ini adalah budaya yang baik. Tetapi bagaimana dengan budaya yang baik ini kita terapkan dalam kehidupan kita zaman sekarang? Anak lahir datang dan datang, ya suster yang koko duluan suster koko baru dikasih di mama, di pembapa sana ada, di pembapa ada di luar sana. Padahal ajaran Alkitab mengajarkan kepada kita sebuah tradisi bangsa Israel yang seharusnya kita teruskan. Dan itu harus dihafal, tidak saja dihafal oleh ibu-ibu hamil, tetapi juga harus dihafal oleh seorang bapak sebagai kepala keluarga. Sehingga ketika anak itu dilahirkan, bapaknya langsung membisikkan sema Israel ini ke telinga anak yang baru lahir itu. Papa, mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagai orang Kristen kita tidak diwajibkan memakai tefillin atau memasang mesusa. Dalam terang perjanjian baru, Allah menghendaki firman-Nya tertulis di dalam hati umat-Nya. Namun prinsip pelaksanaannya tetap berlaku bahwa rumah orang Kristen harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Anak-anak Kristen harus dibimbing mengenal Tuhan. Kehidupan keluarga Kristen harus mencerminkan kasih kepada Allah. Orang tua harus lebih dahulu hidup dalam firman agar anak-anaknya bisa ikut. Musa berkata, firman ini harus ada dalam hatimu, yaitu hati para orang tua, agar anak-anakmu bisa melihat dan menurut, karena anak-anak lebih mudah meniru daripada mendengar. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Maka pendidikan karakter dan pendidikan iman memang harus dimulai dari keteladanan orang tua dan berlangsung dalam rumah dari hari ke hari. Pertanyaan bagi kita, ini sampai di mana Bapak Mama? Karena itu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mau menyadarkan kita, mari kita kembali. Agar kebenaran firman Tuhan itu harus hidup dalam hati kita sebagai orang tua, baru kita wujudkan dalam perilaku hidup kita setiap hari. Sehingga anak-anak melihat, mendengar, dan mereka akan menerapkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Contoh yang paling praktis Bapak Mama, kalau kehidupan orang tua yang setiap hari selalu berdoa bersama dengan anak-anak, di sekolah minggu kalau guru bilang, ini hari siapa yang mau bangun berdoa, anak itu akan angkat tangan duluan. Kenapa Bapak Mama? Karena ada warisan iman yang diturunkan dari orang tua bagi anak-anak. Iman yang hidup selalu lebih kuat daripada nasihat yang panjang. Karena itu dalam ayat ke-7 Musa tidak berkata, ajarkanlah seminggu sekali, atau ajarkan 6 sampai 8 jam sehari. Tetapi Musa bilang begini, ketika duduk, ketika berjalan, ketika berbaring, ketika bangun. Artinya Bapak Mama bahwa pendidikan iman bukan kegiatan sesaat, tetapi harus dijadikan gaya hidup keluarga. Firman Tuhan harus menjadi budaya keluarga. Mengingat firman di tangan, di dahi, di pintu rumah, dalam firman ini berarti bahwa firman Tuhan harus hadir dalam seluruh aktivitas hidup keluarga kita. Bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah. Bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap saat. Nah, soal bagi ketong Bapak Mama, pendeta, kalau tiap hari ketong baca firman, ketong sone kerja yang lain lah kok. Kerja yang lainnya. Tetapi paling tidak 1-2 menit kita pakai untuk baca sebuah ayat kebenaran firman Tuhan.
Ini sekarang hilang Bapak Mama dari kebiasaan orang-orang saya. Bapak Mama, banyak orang tua modern berkata, saya ingin anak saya sukses. Mungkin harapan itu berlaku juga pada anak-anak yang akan dibaptis hari ini. Maka pertanyaan firman Tuhan kepada kita semua sebagai orang tua, bahkan orang tua dan saksi anak yang hari ini akan dibaptis. Pertanyaannya, tadi ketemu punya harapan agar anak kita bisa sukses. Pertanyaan bagi kita, sukses yang bagaimana? Sekarang ini banyak anak pintar, berprestasi, kaya, tetapi tidak mengenal Tuhan. Jauh dari Tuhan. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa keberhasilan terbesar orang tua bukanlah menghasilkan anak yang hanya berhasil secara duniawi, tetapi anak yang tetap setia kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Saya biasa dalam pengembalaan baptisan saya suka bilang, orang tua ketika anak mulai sekolah, kalau TK, PAUD, ya TK dan PAUD sekarang juga orang tua mulai membeli berbagai alat bantu agar bagaimana anak ini bisa mengenal huruf, bagaimana anak ini bisa pintar. Dimulai SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, anak-anak akan dilengkapi dengan setumpuk buku yang begitu banyak. Kita akan paksa anak harus belajar. Nanti kalau Sone juara bikin malu bapak dan mama. Dan juga berbagai hal. Belajar supaya pintar, jadi nanti besar Sone menyusahkan orang tua. Itu bahasa-bahasa kita. Pertanyaan bagi kita. Apakah satu saat kita pernah ajak anak-anak, mari ketong belajar Alkitab, mari ketong buka firman, ketong renungkan bersama? Bukan zamannya lagi Bapak Mama. Kita merasa bahwa ilmu pengetahuan lebih terlalu penting. Sementara pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan itu dari belakang. Karena itu Bapak Mama, saya tidak mengatakan bahwa belajar di sekolah tidak penting. Tidak Bapak Mama. Itu juga penting. Tetapi sebagai orang tua Kristen sekarang mari kita kembali sadar. Dan membimbing anak-anak kita juga belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka tahu tentang kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, ilmu pengetahuan itu Tuhan akan menolong mereka untuk punya pengetahuan yang baik dan punya masa depan. Sehingga kita tidak hanya melebihkan pendidikan formal, tetapi pendidikan non formal dalam belajar tentang pengetahuan Alkitab itu juga penting. Kebenaran firman ini mengoreksi kita semua sebagai bapak dan mama. Seharusnya kalau ketong mau tegas, sebelum lu belajar tentang ini bahan pelajaran, mata pelajaran, lu baca satu bagian Alkitab. Ketong baca sama-sama. Kalau kita membiasakan anak-anak demikian Bapak Mama, maka 2-3 kali Bapak Mama perlu omong lagi. Dengan sendirinya dia punya kerinduan, punya keinginan untuk mulai baca 1-2 ayat Alkitab, baru dia mulai baca buku pelajaran. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, itu harus menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau kita mau anak-anak kita berhasil, tidak saja berhasil dalam pendidikan, tetapi juga dalam karakter dan iman percaya kepada Yesus Kristus. Baptisan kudus yang kita lakukan hari ini adalah perjanjian kita dengan Allah untuk mengasihi dan tetap setia kepadanya. Maka selain nama yang diberikan bagi anak yang dibaptis, pendidikan yang baik, kasih sayang yang tulus, tapi saya mau mengatakan ada 3 warisan yang harus diberikan orang tua kepada anak-anak. Yaitu yang pertama,
wariskan kasih kepada Tuhan. Anak perlu melihat bahwa Tuhan adalah pusat kehidupan keluarga. Bukan sekedar nama yang disebut dalam doa, tetapi pribadi yang dikasihi dan juga ditaati. Dan itu harus kita ajarkan bagi anak-anak. Yang kedua, wariskan firman Tuhan. Biasakan membaca Alkitab bersama, berdoa bersama, menceritakan karya Tuhan, dan menjawab pertanyaan iman anak dengan sabar. Bapak, mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebiasaan yang dulu, yang orang tua ajarkan bagi kita juga sudah mulai pudar. Kalau dulu kotong mau tidur, nanti orang tua cerita, kasih kita cerita Alkitab. Setelah itu kotong susun. Nanti besok mereka cerita lagi. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu mulai hilang dalam kehidupan kita. Anak lu mau tidur di muka TV, kas tinggal pi iceberg koko taruh di tempat tidur. Bagaimana anak mau tahu tentang kisah orang-orang beriman dalam Alkitab? Karena itu supaya dia tahu, mama dong juga sekarang mulai rajin baca Alkitab sudah. Beli buku cerita tentang anak-anak, cerita Alkitab, baca. Kalau bagi mama yang tidak baca tidak salah juga. Kasih tahu orang baca dan cerita kasih mama, nanti mama pasti bisa cerita. Kadang kalau pendeta omong begini, ada orang tua bilang, kotong son tahu baca nah, kotong cerita kasih dong apa. Tapi coba bab mama dong. Ada satu kejadian di jalan situ. Bab mama pinonton, datang nih, setitik juga mama dong kadang sen lupa. Karena itu bapak mama, mari kita belajar mengenal kebenaran firman Tuhan dan kita menceritakan secara baik bagi anak-anak. Yang ketiga adalah keteladanan. Anak mungkin lupa apa yang kita katakan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana kita hidup. Ketika orang tua mengampuni, jujur dalam menjalani hidup, rendah hati dan setia kepada Tuhan, anak-anak sedang melihat Injil dalam tindakan hidup kita setiap hari. Karena itu bapak mama, ketika dalam kehidupan rumah tangga, belajar untuk mengampuni dan memaafkan orang lain. Suami salah, istri memaafkan, istri salah, suami memaafkan, anak-anak salah, bapak dan mama maafkan anak-anak. Di situ anak-anak akan belajar rendah hati. Suami menghargai istri, istri menghargai suami, dan juga menghargai anak-anak. Setia kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan bapak mama. Jangan hari Minggu sone gereja. Nah ini anak dong lihat-lihat. Nanti bapak dan mama bilang, lupi gereja dulu. Dia balas bilang apa? Anak-anak zaman now sekarang, bapak dan mama seson pi gereja, suruh bepilih. Karena itu bapak mama mau atau tidak, keteladanan hidup harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada pepatah yang mengatakan, setiap generasi hanya berjarak satu generasi dari kehilangan imannya. Artinya bapak mama, jika satu generasi gagal melakukan pendidikan iman, maka generasi berikutnya sangat beresiko kehilangan iman tersebut. Karena iman tidak diwariskan melalui darah, tetapi melalui teladan, pengajaran, doa, dan kehidupan yang setia kepada Tuhan. Kalau saya, bapak mama, orang Rote, walaupun menikah dengan orang Alor dan tinggal di Kupang, saya tetap orang Rote, bapak mama. Karena darah yang mengalir dalam tubuh saya, sehingga saya sebagai orang Rote. Tapi kalau saya berpindah dari iman Kristiani, maka saya bukan orang Kristen lagi, bapak mama. Kalau kita tidak hidup dalam iman Kristiani kita, bapak mama,
maka kehidupan kita juga akan jauh dari iman percaya kita kepada Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, karena itu mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah anak-anak kita hanya akan mewarisi nama keluarga, kepintaran, dan harta benda, atau mereka juga akan mewarisi iman yang hidup dan setia kepada Tuhan? Kalau mau mereka mewarisi iman dan kesetiaan kepada Tuhan Allah kita, Tuhan yang esa itu, maka ajarkanlah iman itu setiap saat melalui tutur kata kita, melalui sikap hidup kita, dan melalui keteladanan kita. Mau atau tidak Bapak Mama, berpulang pada pribadi kita masing-masing. Kalau kita mau generasi kita ke depan menjadi generasi yang beriman dan percaya dan berkarakter Kristus Bapak Mama, maka ketong orang tua harus mulai bertobat dan mulai menggagas memberi pendidikan iman bagi anak-anak kita. Marilah, mungkin kita belum terlambat Bapak Mama. Belum terlambat, tidak ada kata terlambat bagi kita. Mari kita memulai itu dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mungkin masih bolong-bolong, tidak apa-apa, tapi kita harus memulai agar generasi kita ke depan menjadi generasi yang memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin.